Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman calon ketiga ke Kota Pariaman, kita akan masuk membahas tentang kompetensi sosiokultural. Di sini perlu ditekankan bahwa sosiokultural itu adalah pengetahuan teman-teman terhadap bagaimana bersikap eh, toleran, bagaimana bersikap kepada yang terbaik dan mencerminkan bagaimana seorang ASN itu seharusnya bertindak. Hampir sama dengan eh, wawancara, namun dia lebih kepada eh, bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang pertama, soalnya adalah yang termasuk dampak negatif terhadap keberagaman budaya. Di sini adalah kecuali, ingat di soal soal menjadi real sosiokultural itu ada kata-kata kunci. Di sini ada kata-kata kecuali dan ini negatif. Berarti ini adalah negatif tambah negatif ya menjadi positif. Ini lihat yang paling positif, ini negatif, positif, negatif, negatif, negatif. Berarti jawabannya adalah B. Contoh konflik yang disebabkan kecemburuan, maaf, kerusuhan. Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan adalah Poso ini adalah kisah kelam yang ada di Indonesia yang sama-sama kita tahu kalau eh, rekan-rekan umurnya di atas 35 itu pasti pernah mendengar dan ini adalah masalah perbedaan agama. Karena di Poso ini itu masih di Indonesia itu kalau perbedaan suku bangsa itu tidak mungkin. Kalau kekuasaan ini juga perang saudara ini ada kudeta ini tidak. Kepentingan politik antara pemerintah masyarakat ini juga masalah yang tidak terjadi. Kepentingan politik dan tokoh masyarakat ini juga tidak. Jawaban paling bagus dan paling benar itu adalah perbedaan agama yang menjadi masalah di sini. Nomor tiga, ketika banyak anggota tim Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan apa? Ingat tadi yang kami sampaikan di awal, sosiokultural ini menekankan bagaimana teman-teman itu bisa berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan organisasi, dan bisa menjadi ASN yang tangguh, yang paham atas perbedaan. Yang pasti mungkin kalau di Pariaman nggak akan nggak ada ya perbedaan agama sangat jarang. Namun ini bukan soal untuk Pariaman saja, ini adalah soal untuk seluruh ASN di Indonesia. Jadi ini pasti keluar bagaimana kita menyikapi perbedaan di dalam organisasi. Maka jawaban yang paling benar adalah bersifat toleran. Karena yang lain itu adalah sikap yang menunjukkan kalau Anda tidak mau beradaptasi. Ingat, adaptasi dan ini nilai-nilai ASN juga, nilai-nilai kode perilaku dan kode etiknya. Jadi kalau pengen Anda caranya seperti apa, tempatkan diri Anda menjadi orang minoritas di sana. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan orang menyikapi Anda itu saja sebenarnya cara lebih sederhananya. Dalam rangka merayakan ulang tahun, sangat dekat Anda. Dekat Anda mengundang Anda minta datang ke ulang tahunnya. Ini kata terakhir, ini nggak panjang. Kita lihat yang terakhirnya saja. Anda tahu persis pasti dia akan anak pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Anda tidak suka anak-anak, apa yang Anda lakukan? Di sini eh, kembali, ini ada perbedaan di sini. Ada perbedaan di mana Anda pengennya apa, kenyataannya apa. Namun, Anda diminta untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Sehingga yang membuat Anda bisa beradaptif itu adalah pilihan yang D. Datang memberi kado, mengikuti sampai acara selesai. Tandanya Anda menghormati rekan kerja Anda dan Anda bisa beradaptasi dengan meskipun Anda tidak menyukai hal tersebut. C. Maaf. 5. Tertib sosial merupakan di sini ada kata-kata sosial. Sosial itu apa? Sosial itu adalah masyarakat.
Tertib berarti tertib di masyarakat. Yang mana yang masyarakat yang tertib? Di sini bukan tertib, ini tetap pola perilaku masyarakat dan interaksi sosial. Ini eh, bukan tertib sosial, ini mungkin sosial. Bisa jawaban saya ini. Tapi ini yang tertibnya seperti apa? Tertib itu berarti patuh, patuh dan ini masyarakat. Berarti tertib sosial adalah masyarakat yang patuh. Sini berarti jawaban paling bagus itu adalah D, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai norma yang berlaku. Teman-teman, calon P3K perlu dipahami di sini. Kalau teman-teman tidak paham akan pertanyaannya atau mungkin bingung, oh ini maksudnya apa? Coba cari kata-kata kuncinya. Di sini tertib, tertib itu patuh, cari yang patuh itu saja. Kalau mungkin tertib apalah namanya nanti yang Anda mungkin nggak tahu. Berarti cari yang kata-kata kunci yang Anda pahami dan cari yang mana bisa saling berhubungan seperti itu. Nomor 6. Yang dimaksud adalah pembangunan nasional. Kalau pembangunan nasional ini bahasanya itu cukup luas, di mana yang pasti pembangunan nasional ini bukan pembangunan negara ya. Pembangunan nasional itulah pembangunan yang menyeluruh, yang melibatkan semuanya, pemerintah, masyarakat, dan juga seluruh aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya. Jadi di sini juga tidak dinyatakan itu pembangunan yang lebih maju, buat negara yang nggak bisa, penyaluran menyeluruh, jadi tidak masuk ke sana, pembangunan yang berbudaya, pembangunan yang sesuai kemampuan. Karena tadi yang di sini jawaban yang tepat itu kalau menurut saya pribadi itu tidak ada, namun yang mengarah ke yang tepat itu pembangunan yang masuk menyeluruh. Pembangunan yang menyeluruh ini lebih tepat dan ada jawaban yang lainnya yaitu pembangunan yang berbudaya karena ini pembangunan itu dilakukan dari segi budaya, segi eh, politik dan segi ekonomi. Kalau di jawaban saya secara pribadi itulah pembangunan menyeluruh. Namun dalam literatur yang ada menjadikan sumber dari soal ini dia menyatakan adalah pembangunan berbudaya. Namun eh, keduanya tidak benar, tapi ada poin yang mana yang lebih benar dan yang mana yang tidak. Kebudayaan nasional berlandaskan pada apa? Ingat, kebudayaan nasional itu landasannya, landasan negara kita adalah Undang-Undang Dasar. Itu tidak, kalau landasan itu tidak undang-undang biasa. Kalau dasar hukum itu bisa Anda nyatakan undang-undang apa, tapi kalau landasan itu selalu Undang-Undang Dasar. Nomor 8, budaya lokal umumnya bersifat, kalau lokal pasti tradisional. Ini jawaban yang kata saya tadi, itu cari yang kata-kata kunci di sini lokal. Lokal atau intinya kalau di Pareman budaya lokal itu adalah tabui, nah, tabui itu tidak mungkin modern, tidak mungkin klasik ataupun antik, atau mungkin terbelakang apalagi. Itu adalah yang bersifat tradisi, karena ini adalah budaya ya, jadi tradisional. Nomor 9, ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, maka saya di sini jawaban paling tepat adalah Anda harus bisa menempatkan diri bagaimana kalau untuk terus maju di sini adalah melakukan introspeksi dan memperbaiki. Jadi kalau A itu adalah mencari kambing hitam itu tidak boleh. Mengambil waktu untuk menenangkan diri kayak healing itu juga tidak tepat. Bersedih hati juga itu tidak menyelesaikan masalah. Dan meminta bantuan kepada orang lebih banyak itu juga tidak menyelesaikan masalah Anda. Anda harus bisa bertanggung jawab bagaimana tugas Anda itu bisa berhasil di kemudian hari. Berarti harus mencari introspeksi dan memperbaiki kegagalannya. Ingat, ini selalu Anda hubungkan dengan tugas Anda bagaimana sih seharusnya ASN itu bersikap. 10. Jika atas Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Di sini ada dua jawaban yang menurut saya itu bisa dijawab menjadi jawaban yang benar. Yang pertama,
Itu adalah jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Lalu yang terakhir, yang kedua, saya akan menolak dengan tegas. Namun, jawaban paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena di sini ada kata kunci. Apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Kalau saya akan melakukan tugas itu tidak menjawab pertanyaannya. Sedangkan di sini menjawab tidak sulit untuk mengatakan tidak. Apakah sulit? Jawabnya tidak sulit. Nomor 11. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Apa sikap saya? Ini pernah dibahas juga teman-teman yang ada waktu pembahasan di Rumah Dinas Wali Kota. Kita eh, ada dua argumen di sini. Yang pertama adalah dia mengurus orang tua dan menguruskan surat sakit dari dokter. Lalu yang kedua, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Ingat, meskipun keadaannya mungkin kita sebagai manusia itu lebih mengutamakan orang yang kita cintai, namun jika kita berpedoman pada kode etik dan kode perilaku, kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Di sini tidak disatakan kalau pekerjaan Anda apa. Jika ingat saya ulang kembali yang pernah diulang pada wawancara ataupun pada manajerial, tugas Anda tidak ada yang tidak penting. Semua tugas Anda di sini kalau tidak detail berarti itu tugas adalah tugas-tugas penting. Coba Anda bayangkan kantor ini tidak bisa ditinggalkan. Mungkin itu adalah pencairan gaji teman-teman Anda atau pencairan laporan keuangan atau apapun yang memang tidak bisa ditinggalkan. Saat itu terjadi, maka jika Anda meninggalkannya, itu akan menimbulkan masalah besar bagi organisasi. Sehingga jawaban paling tepat itu adalah Anda harus berusaha dulu membereskan pekerjaan. Karena Anda coba selesaikan dulu, bukan apa ya, bukannya meninggalkan begitu saja. Tentu seorang orang yang bertanggung jawab dan berintegritas, kita akan menjawab yang C, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan. Pemecahan masalah dengan cara perundingan itu adalah kompromi. Mungkin Anda bingung nih, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda tidak pernah dengar atau apa, silakan Anda eh, coba cari jawaban yang apa ya, yang bahasa lebih tepatnya itu adalah yang familiar bagi Anda. Familiar karena kalau biasanya yang kompromi ini mungkin ada di iklan-iklan, pria tidak kompromi atau apa, itu adalah kata-kata yang bisa Anda jadikan rujukan. Namun, jika memang benar-benar Anda tidak tahu, silahkan pilih satu saja. Kalau memang cuma tetap Anda coba tetap berusaha, yang mana sih yang lebih tepat, jadi lebih mengurangi jawaban yang benar, yang nilainya paling rendah. Misalnya kayak gini, akomodasi, akomodasi itu jelas tidak ada. Remisi itu juga pengampunan itu nggak ada. Kompetisi itu lomba. Tinggal kompromi dan kolaborasi. Jawabannya itu adalah kompromi. Kalau kolaborasi itu adalah kerjasama, bukan perundingan. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan. Apa itu unsur-unsur kebudayaan? Jawabannya adalah bahasa dan kesenian. Kalau tarian itu bentuk budaya. Ya teman-teman. Nomor 14 menurut E.B. Taylor. Nah, ini pertanyaan yang bikin teman-teman non ASN yang menjadi calon ketiga k, apalagi yang umurnya di atas saya, itu bakal bingung. Eh, menurut ahli inilah, menurut apalah. Kalau eh, menurut ahli ataupun menurut konsep, kalau bingung, cari adalah jawaban yang paling kompleks atau yang paling detail. Di sini bisa kalian lihat nih, yang paling lengkap jawabannya itu adalah C. Dan memang benar, itu jawabannya C. Kenapa? Karena eh, ahli itu menjadi rujukan bagi akademisi. Sehingga
bahasanya itu adalah bahasa yang bisa dicerna oleh orang banyak dan bahasa yang dapat dimengerti oleh mahasiswa. Kecuali memang beberapa konteks yang memang sifatnya teknis. Namun pada umumnya jawaban paling bagus itulah jawaban paling detail. Nomor 15. Menurut saya orang kehilangan kesempatan mengembangkan usaha lebih disebabkan karena ini sudah terjawab sebelumnya, itu adalah karena dia tidak mau mengambil risiko sehingga dia mundur begitu melihat risikonya. Hasil kebudayaan berikut yang merupakan kebudayaan imaterial. Ini juga kata-kata kuncinya itu kata-kata sulit. Imaterial. Kalau materi itu adalah yang ada bentuknya. Sedangkan yang imaterial berarti yang tidak ada bentuk. Kalau yang nggak ada bentuk di sini adalah cuma satu, bahasa, adat, dan ilmu. Ini kata-kata yang teman-teman harus pahami. Materi, materi pasti teman-teman tahu. Materi itu kalau bahasa kasarnya duit, atau materi itu bentuk, benda. Kalau imateri atau kata-kata ada tambahan di depan, itu biasanya adalah kata-kata yang berlawanan. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya. Ingat, ini ada kata kunci nih, geografis. Geografis ini adalah letak. Cuma satu ini yang ada letak. Karena ide itu enggak, rekayasa enggak, ide mengembangkan enggak, tidak sesuai kemajuan peradaban tidak. Ini kata kuncinya geografis. Geografis itu adalah letak dari daerah. Kalau dari teman-teman pasti masih ingat nih waktu SMP belajar geografi. Itu adalah ilmu tentang bumi. Jadi kalau ada geo-geonya itu bumi ataupun letaknya di mana. Dalam proses internalisasi budaya, institusi berperan menempelkan pondasi nilai dan norma. Ini berperan menampilkan pondasi. Pondasi ini artinya adalah membangun membangun suatu budaya dan norma atau perilaku itu adalah di tempatnya belajar. Tempat belajar adalah di sekolah. Fungsi kebudayaan. Budayaan itu fungsinya untuk apa sih? Budayaan ini berfungsi untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Karena budaya itu berfungsi untuk membantu manusia untuk menjalankan hidupnya agar lebih baik. Sehingga jawaban yang tepat adalah menghasilkan seni budaya yang berguna. Yang terakhir, kebudayaan, kebendaan berupa alat dan teknologi dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Menurut definisi Selo, balik lagi nih, definisi dari orang-orang ahli, termasuk bagian yang mana. Nah, ini sebenarnya tidak ada clue. Saya sendiri kalau memberi apa ya petunjuk juga agak sulit ini. Cuma coba tetap bercoba, tetap mencoba dan ingat teman-teman P3K, calon P3K di sosiokultural, manajerial, wawancara, selain guru ya, berdasarkan Kepmenpan 347 di poin 20-an saya lupa poin utamanya itu tetap ada nilai meskipun itu salah kecuali teman-teman mengosongkan itu nilainya nol. Jadi pilihlah jawaban yang menurut teman-teman itu lebih apa ya mengarah. Jadi jangan pernah biarkan itu kosong. Dan ini keberadaan ini adalah berupa alat itu lebih tepatnya adalah karya. Sekian saja persiapan kita di tadi sudah ada sosial kultural, sudah ada manajerial sebelumnya dan juga ada juga wawancara. Nanti sudah lengkap. Eh, saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Saya coba lagi membahas bagaimana cara diwawancara. Ingat, diulangi kembali. Teman-teman calon P3K Kota Pariaman, soalnya adalah 145. 135 itu urutannya adalah kompetensi teknis,
manajerial dan sosiokultural. Jadi jangan yang pertama yang harus diingat adalah jangan pernah mengosongkan. Kalau Anda ragu, tetap isi. Tetap isi namun Anda tandakan. Jika ada waktu silakan kembali, jika tidak Anda bisa next. Lalu yang perlu Anda pahami teman-teman adalah jangan lanjut ke wawancara sebelum Anda menyelesaikan kompetensi teknis sosiokultural dan manajerial. Karena ketika Anda lanjut, Anda tidak akan bisa kembali. Oke, itu saja. Selamat mencoba. Kami doakan semoga teman-teman dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ujian nanti dan bergabung dalam ASN Kota Pariaman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.